Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mereview aplikasi yang kami gunakan untuk menghitung ya merpati di tempat kami. Ya, aplikasi ini akan sangat membantu dalam perhitungan merpati jika merpati kita jumlahnya sudah banyak. Namun jika merpati kita jumlahnya masih sedikit, saya rasa masih bisa kita melakukan perhitungan dengan cara manual ya. Tapi kalau sudah banyak, cara manual akan sangat menyita waktu ya. Ya, meskipun katakanlah hanya sekedar hobi, tapi jika kita tahu, kita bisa memantau perkembangan ternak kita atau hobi kita ya. Jadi merpati yang kita piara itu pertambahannya bagaimana, mungkin ketika kita menjual itu kira-kira masih mendapatkan keuntungan atau tidak ya. Di pembelian pakan juga nanti bisa kita hitung di sini ya. Oke, langsung aja kita masuk ke aplikasi ternak ini ya. Jadi aplikasi ternak ini berbasis web. Jadi dalam menjalankan program ini kita bisa menggunakan Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome maupun Opera ya. Nah, ini saya menggunakan Google Chrome. Oke. Ya, jadi pertama kita masuk ya ke halaman login ya. Jadi pertama kali kita buka, kita akan dihadapkan pada halaman login. Nah, di sini kita harus memasukkan username dan password ya. Oke. Ya, kita udah masuk ke menu utama dari program ini. Di sini ada dashboard, info stok, penerimaan kas, laba rugi, merpati sakit, catat biaya, merpati menetas, pembelian, merpati terjual, merpati mati, dan produk baru. Di menu dashboard ini akan menampilkan informasi tentang laba, penerimaan, pengeluaran, stok, dewasa, muncul warna, merpati yang sedang sakit, pembelian merpati, merpati yang mati, merpati menetas, dan merpati terjual. Info stok di sini akan memberikan informasi kepada kita stok merpati kita ada berapa, jenisnya apa aja. Nah, ini nanti akan muncul sesuai dengan data yang kita masukkan ya. Jadi di sini ada informasi stok merpati yang sehat, estimasi nilai jual, terus informasi merpati yang sedang sakit ya, semuanya akan muncul di sini. Terus penerimaan kas ya, penerimaan kas ini tentunya pendapatan yang kita dapatkan dari penjualan merpati ya, nanti akan kita tulis di sini dan akan muncul di dashboard. Ini ada menu laba rugi ya, jadi kita bisa pantau laporan laba rugi dari ternak merpati kita ya. Jadi di sini nanti penerimaan dari penjualan ada berapa, pengeluaran ada berapa ya, nanti akan muncul laba ruginya di sini. Terus merpati terjual. Nah, di sini setiap ada merpati yang terjual, kita input di sini jumlahnya berapa, jenisnya apa, keterangan misalnya terjual ke siapa, nanti bisa kita tambahkan di sini ya keterangannya. Terus merpati
menetas. Nah, di sini setiap ada merpati yang menetas itu bisa kita input di sini, ya. Kita input di sini. Terus merpati sakit, ini juga jika ada merpati kita yang sakit nanti kita masukkan di sini. Ini akan otomatis mengurangi jumlah stok merpati kita yang sehat. Tapi nggak hilang ya, maksudnya hanya sementara akan dipisahkan dari merpati yang sehat dan dimasukkan ke kategori merpati yang sedang sakit. Nah, nanti kalau misal merpatinya sudah sembuh, dia akan kita kasih keterangan dan akan kembali lagi masuk ke stok merpati kita yang sehat. Merpati mati. Nah, jadi di sini misal ada merpati kita yang mati, nanti langsung kita masukkan di sini ya. Jenisnya apa, jumlah yang mati ada berapa. Nah, ini langsung otomatis mengurangi stok merpati kita. Terus pembelian, catat pembelian. Nah, jadi ada pembelian misalnya jenis baru ya, kita masukkan nanti di sini. Catat biaya. Nah, di kolom ini nanti bisa kita masukkan pengeluaran ya. Misalnya pembelian jagung, untuk pembelian obat, atau misal ada karyawan ya yang ngurusi di kandang, nanti bisa kita masukkan di sini sebagai gajinya, sebagai pengeluaran. Terus ini ada menu produk baru. Ini misalnya kita ada koleksi baru atau melakukan pembelian, nah kita bisa menambahkan master produk dari sini ya. Ya, jadi ini isi dari halaman utama dari program ini. Untuk yang di sebelah kiri ini juga ada menu ya. Ada menu home, ada dashboard, informasi. Nah, di sini terdiri dari informasi stok ya. Merpati tumbuh dewasa muncul warna yang hampir sama dengan yang di dashboard tadi. Ini menu entry untuk memasukkan merpati terjual, merpati menetas ya, hampir sama juga dengan yang tadi. Ada menu database ya, ini. Terus ada backup dan restore ya. Ini yang penting ya, menu penting sudah dilengkapi di program ini. Jadi misal kita dalam 1 bulan kita melakukan entry data, nah, tentunya kita baiknya membuat suatu backup database. Jadi supaya ketika komputer kita error atau mungkin terserang virus atau apapun itu, kita masih punya simpanan data ya, jadi data kita nggak hilang. Ini ada menu kosongkan database dan ada menu admin. Di menu admin ini ada daftar user, tambah user, ubah password sama logout ya. Jadi kita ke daftar user dulu. Nah, ini kan masih 1 ya, baru ada 1 admin. Jadi misal kita punya tenaga admin atau mungkin karyawan ternak, itu bisa kita buatkan user ID sendiri di sini dengan cara create. Nah, katakanlah kita kasih nama Budi, password 123456 123456. Oke, simpan ya. Ini username yang kita buat atas nama Budi, tapi ini statusnya masih nonaktif. Jadi nanti bisa kita aktifkan di sini. Di menu status ini kita aktifkan ya. Dan untuk username Budi ini
nanti akan kita berikan hak akses apa aja, nanti bisa kita tentukan di sini ya. Misalnya kita kasih hak akses bisa input data apa aja, nanti bisa kita tentukan di sini sesuai kebutuhan aja ya. Nah, setelah itu bisa kita simpan perubahan. Ya, di sini username sudah aktif ya. Oke, kita akan masuk ke input data di aplikasi ini ya, di program ini. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat kode merpati ya. Jadi misalnya ini SWL BKJ ya, maksudnya swallow black jambul. Jadi ada jambulnya, ada kuncirnya. Nah, ini misalnya merpati swallow hitam jambul ya. Ini bisa dikasih keterangan. Ini katakanlah untuk estimasi harganya kira-kira berapa. Misalnya ini saya tulis di sini 150.000 misalnya ya. Nah, kita simpan, klik ya, ini udah masuk. Untuk yang kedua, katakanlah kita buatkan merpati swallow hitam jambul PYK. Ini maksudnya piye ya. Ya, piye merpati swallow hitam jambul ya. Jadi piye merpati swallow hitam jambul ini nanti harus kita arahkan juga ketika dewasa nanti akan menjadi apa. Ya tentunya menjadi merpati swallow hitam jambul ya tentunya. Ya, di program ini memang harus kita arahkan sekalian, karena prinsipnya program ini untuk merpati yang masih piye ya, itu nanti setelah 45 hari dia akan berubah status dari piye ke merpati dewasa ya. Jadi dari 45 hari ya, dari menetas itu akan otomatis ke menjadi merpati dewasa ya. Ini kita save ya, terus kita buat lagi misalnya SKWH, maksudnya ini shocking WH itu white ya, untuk warna putih misalnya. Nah, shocking putih ya. Ini katakanlah harganya 100.000 ya. Nanti kita simpan. Jadi untuk yang merpati dewasa ini ID ternak dewasanya tidak perlu kita isi ya. Jadi yang perlu diisikan adalah yang piye, yang merpati masih piye. Oke. Ini misalnya shocking white PYK. Ini piye maksudnya ya. Piye shocking putih. Nah, ini harus kita arahkan lagi ke dewasanya nanti jadi shocking putih. Ya, kita save. Modena ini misalnya ya, merpati Modena.
harga misalnya 25.000. Nanti kita save ya. Ini kita buatkan PIE-nya, ID untuk PIE-nya ya. Nah, ini tentunya kalau dewasa juga kita masukkan ke Modena dewasa. Nanti kita simpan ya. Dan seterusnya ya, nanti kita isikan sampai berapa. Kalau masalah kode ini terserah teman-teman semua mau dibuat kodenya seperti apa, namanya juga bebas ya. Oke, jadi setelah kita buat master produk ya, kita selanjutnya akan memasukkan merpati kita ke dalam program ini ya. Ini tadi saya langsung buat apa namanya master produknya. Ini saya buat di sini ada American Fantail Blackjack ini ya, bisa dibaca di ini. Ini banyak sekali sebenarnya di sini, sampai ada sekitar 250 ya yang saya masukkan dari berbagai warna ya. Oke, kembali lagi ke kita masukkan data merpati kita dengan kita asumsikan kita melakukan pembelian. Jadi pertama misal kita beli American Fantail Blackjack, atau di kandang kita sudah ada ini, katakanlah jumlahnya ada 10 ekor ya. Kita masukkan di sini, kita save ya, terus kita masukkan lagi. Ini misalnya ada 8 ekor. Ini ada 4 ekor. Ya, jadi jangan lupa ini memasukkan data merpati kita ke program ini dengan asumsi kita melakukan pembelian ya. Oke, jadi ini saya isikan beberapa dulu, nanti kita lihat di dashboard ya. Jadi di sini sudah muncul stok merpati kita sesuai dengan yang kita isikan tadi. Ada 50 ekor merpati ya, dengan total perkiraan harga ya, nilai jual kurang lebih sekitar 19.400.000 ya. Ini bisa diklik merpati apa aja yang di sini ya. Jadi American Fantail Blackjack katakanlah ada 10 ekor. Terus American Fantail coklat, AF coklat ya, ada 8 dan seterusnya. Ini nanti sampai diisikan semua di sini ya. Bisa kita lihat di sini ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba memasukkan data merpati kita yang katakanlah bertelur ya, terus kebetulan menetas ya. Kita akan memasukkannya di sini. Tapi perlu saya ingatkan, sebelum Anda memasukkan data penetasan baru di pembuatan
master product itu harus dibuatkan dulu master product merpati non warna ya, piye merpati non warna ya. Jadi kayak ini saya buatkan piye American Fantail non warna. Kenapa harus kita buatkan master product seperti ini? Nah, karena kita tahu bahwa merpati yang baru menetas itu belum kelihatan warnanya ya. Jadi bulu masih belum tumbuh. Jadi otomatis kita masih bingung ya mau memasukkan ke warna apa. Kadang-kadang kita punya American Fantail induk yang jantannya coklat, betinanya warna hitam. Nah itu kan ketika telurnya menetas kita nggak tahu nanti akan muncul warna apa. Makanya harus kita buatkan dulu master product piye American Fantail non warna ya. Jadi seperti ini ya, ini jangan sampai lupa kita buatkan dulu. Oke, setelah itu kita masuk ke merpati menetas ya. Misalnya ada yang menetas ya, merpati kita anakan dari American Fantail ya. Ini kita masukkan dulu ke kategori American Fantail non warna. Karena apa ya, kembali saya jelaskan, merpati baru menetas belum muncul warnanya, jadi masih kita kategorikan ke non warna dulu. Katakanlah ada 1 ekor ya, kita simpan ya. Terus ada lagi yang menetas American Fantail juga. Misalnya menetas 2 ekor ya. Oke, nah berarti asumsi ada 3 merpati American Fantail yang menetas. Oke, kita cek ya, di sini udah masuk. Ada penetasan 3 ekor ya. Jadi total merpati kita juga tambah 3. Jadi dari 50 ya tambah 3. Oke, sekarang kita cek di merpati menetas ya, ada 3 American Fantail ya yang menetas, masih dalam kategori non warna karena menetas saya input tanggal 8, berarti asumsinya baru menetas ya. Nah sekarang program ini akan memberikan kita peringatan atau notifikasi jika merpati yang menetas ini sudah berumur lebih dari 2 minggu ya. Jadi kalau yang menetas ini sudah berumur 2 minggu, otomatis kan warna sudah keluar dan kita sudah tahu warna apa yang keluar dari piyikan ini. Nanti setelah 2 minggu itu akan muncul peringatan di sini. Jadi ada merpati non warna yang perlu kita sesuaikan warnanya, sesuai warna apa yang muncul. Nah, ini saya kasih contoh. Misal ini kalau tanggal 8 kan berarti kita coba tanggalnya kita rubah kita buat yang ini ya. Ini tanggalnya kita undur 2 minggu, tanggal 24 ya. Kita simpan ya. Ya ini otomatis
Setelah kita sesuaikan tanggalnya, kita undur, ada 1 ekor yang sudah lebih dari 2 minggu dan sudah muncul warnanya. Jadi di sini muncul notifikasi bahwa merpati tersebut perlu disesuaikan warnanya sesuai dengan warna yang keluar. Ini kita klik. Ya, jadi ini tadi kita asumsikan dari indukan AF American Fantail warna coklat dengan American Fantail warna hitam, ya. Setelah 2 minggu lebih muncul warna, kok ternyata warnanya hitam. Nah, berarti perlu kita sesuaikan di sini. Kita masukkan ke piye American Fantail warna hitam. Nah, setelah itu kita save. Ya, kita cek lagi. Ya, sudah kita sesuaikan. Jadi notifikasinya sudah 0. Ya, jadi setelah kita sesuaikan, perlu kita cek dulu. Ya, kita cek dulu untuk piye non warna tadi, piye American Fantail tadi yang non warna, apakah sudah masuk ke American Fantail warna hitam apa belum. Ya, ini udah masuk ya. Udah masuk ke piye American Fantail warna hitam. Jadi setelah kita sesuaikan tadi. Nah, yang piye American Fantail non warna ini masih ada 2. Nah, dan nanti setelah umur 2 minggu sama seperti tadi akan muncul notifikasi di sini, ya, yang nantinya bisa kita sesuaikan warnanya sesuai dengan warna yang keluar. Oke. Oke, selanjutnya tadi sampai di menu merpati menetas ya. Nah, ini kita lanjut ke merpati sakit. Ya. Jadi di sini misal ada merpati kita yang sakit, ya, katakanlah American Fantail warna hitam. Jadi ada yang satu itu ada yang sakit. Ya, ini ya. Jadi nanti kita lihat di dashboard. Nah, ini akan muncul di sini. Jadi kita bisa kontrol, oh ternyata merpati kita ada yang sakit, ada yang perlu kita tangani. Nah, ini juga bisa buat evaluasi kalau misal ternyata banyak yang sakit. Nah, berarti kita mungkin perlu melakukan penyemprotan kandang. Kita bisa analisa dari sini, ya. Ini terus kita, ya tentunya kalau sakit pasti kita tangani ya, kita kasih obat. Dan nanti setelah penanganan, setelah pengobatan, ya nanti ada tindakan berikutnya. Misal merpati nanti mati, ini kita klik di sini ya, ini muncul apa yang gambar kosong ini sama yang di sebelahnya ini. Jadi kalau ini merpatinya mati, ini otomatis langsung akan mengurangi stok kita. Tapi jika sembuh, kita klik yang ini, kita klik sembuh misalnya, ya. Setelah sehat, ya, ini ada konfirmasi seperti ini. Kita klik OK, ya. Nah, di sini udah kosong, ya. Jadi merpati kita udah sehat. Nah, kita coba lagi ya. Ini ada merpati yang sakit, American Fantail warna hitam 1. Ya, seperti ini. Ya, nanti di tampilannya. Nah, ini otomatis memang sementara mengurangi
jumlah stok. Tapi kalau misal sembuh nanti akan stok kembali lagi. Tapi kalau misalnya mati, nah kita coba, tadi kan sembuh ya, ini kita coba misalnya mati, kita klik yakin tandai mati, oke. Ya, kita masuk lagi ke sini. Ini yang mati 1, stoknya berkurang ya, jadi 52. Jadi kita cek yang mati yang mana. Ini American Fantail hitam. Nah, di sini juga muncul. Jadi kayak total kerugian kita ini 125 misalnya ya. Ini dan di sini juga berkurang. Oke, selanjutnya akan kita coba memasukkan penjualan. Jadi misal merpati kita ada yang terjual ya. Misal terjual 2 ekor ya. Kita simpan. Ya, otomatis penjualan akan masuk ke penerimaan kita ya. Kalau untuk harga ini sudah langsung otomatis keluar. Itu waktu pertama kita masukkan master product itu langsung tadi sudah kita masukkan estimasi, harga estimasi ya. Jadi kayak American Fantail warna hitam, kita kasih estimasi harga 125. Jadi secara otomatis ketika terjual 2 ekor langsung muncul di penerimaan 250.000 ya. Kita coba lagi merpati terjual untuk warna blackjack, jumlah misalnya ada 3 pasang ya, ada 6 ekor. Ya, misalnya seperti ini, kita save. Ya, kita cek, langsung masuk ke penerimaan kita. Nah, ini misal ada terjual American Modena warna blue bar ya. Nah, ini misal terjual 4 pasang ya, 8 ekor. Ya, di sini langsung masuk ke penerimaan kita seperti ini, dan kita juga bisa kontrol merpati apa yang terjual. Nah, nanti di sini sudah langsung muncul ya ini. Nah, cuman dalam hal ini ketika kita jual beli merpati itu tentunya tetap ada yang namanya tawar menawar ya. Ya, jadi ketika tadi di awal kita menentukan harga, katakanlah 1 ekor American Modena Blue Bar itu harga katakanlah 1 juta, tapi ternyata ketika ada yang beli dalam jumlah yang banyak,
Nah, itu harga tidak sesuai dengan harga perkiraan misalnya ya. Nah, itu untuk harga itu bisa kita koreksi ya. Bisa kita koreksi di penerimaan kas ya. Jadi misal ternyata kok ditawar misalnya ya. Jadi total katakanlah harganya menjadi 6 juta dari 8 ekor tadi. Nah, ini bisa kita sesuaikan di sini. Kita simpan. Nah, kita cek. Nah, seperti ini. Jadi, nanti bisa kita cek di sini ya. Penerimaan American Modena Blue Bar. Ini. Oke. Selanjutnya ya tentunya ketika kita ternak merpati ya pasti membutuhkan pakan, obat-obatan ya jika merpati sakit. Ya itu bisa kita catat di sini. Misal pembelian jagung 50 kilogram. Misalnya harganya 250.000. Ya, kita masukkan di sini. Nah, nanti langsung di pengeluaran 250.000. Misal ada ini gaji karyawan. Satu orang ya. Ini beli obat oke. Nah, sekarang kita cek. Jadi dari pengeluaran tadi apa aja nanti di sini bisa kita cek ya pengeluarannya. Nah, dari sini langsung muncul penerimaan kita, pengeluaran kita, laba ya, laba rugi ya, termasuk stok ini. Untuk laba rugi ini juga bisa kita cek di laporan laba rugi ya, seperti ini ya. Jadi penjualan kita berapa, penerimaan, pengeluaran kita berapa ya. Nah, kita tahu bahwa ternak kita mengalami keuntungan sebesar 4.350.000. Ya, aplikasi ini sangat membantu ya dalam pencatatan penerimaan dan pengeluaran di ternak kita. Aplikasi ini juga bisa diimplementasikan untuk ternak yang lain ya, yang masih mirip-mirip lah, masih serumpun dengan merpati hias. Merpati biasa juga bisa, atau mungkin untuk ternak ayam juga masih memungkinkan. Kelebihan dari program ini selain kita bisa akses di komputer, ini juga bisa kita akses melalui smartphone ya, dari handphone itu juga bisa. Itu kita akses dari jarak jauh kalau memang ada koneksi internet, itu juga bisa.
Sekian review dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sukses dan salam sehat selalu untuk kita semua. Amin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.